Assalamualaikum. Halo, jumpa lagi dengan kami di sini. Apa kabar saudara-saudaraku setanah air? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini kita lanjutkan perjalanan jalan-jalan mengelilingi kota Kudus bersama saudara-saudara Ibu Jari Kendat yang sedang berkunjung dari kota Bandung. Nah, hari ini kita mau ke Museum Jenang. Ini setelah kita tadi lihat toko sepatu yang di episode sebelumnya, kita ke Museum Jenang untuk lihat proses bukan cuma proses pembuatan jenang ya, bukan sejarah jenang sih sebenarnya. Kalau dilihat isinya tuh lebih ke sejarah rokok, ada sejarah NU dan Muhammadiyah juga. Nah, ini tuh 2 lantai bangunannya. Museumnya ada di lantai atas. Kita kalau mau masuk ke situ kita bayar tiket seharga 15.000 per orang. Di lantai bawahnya nanti ada tempat kita buat beli oleh-oleh. Nah, begitu masuk ke lantai atas ini kita langsung diperlihatkan miniatur Menara Kudus yang sudah kita kunjungi tadi. Lalu di sini banyak juga sejarah-sejarah bagaimana jenang itu dibuat. Ada ini apa istilahnya, diorama ya. Jadi ada juga diperlihatkan dulu rakyat membuat jenang seperti apa. Dan di tengah-tengah ada juga miniatur, ini apa sih namanya, maket ya, maket komplek Menara Kudus. Lalu ada rumah Jawa. Saya nggak tahu apakah ini bisa disebut joglo atau enggak. Pengetahuan saya soal rumah adat tidak terlalu bagus. Tapi ini memang ukiran-ukiran Jawa, rumah yang terbuat dari kayu. Dan seperti biasa tentu saja ada sesi foto-foto. Lanjut ke ruangan berikutnya. Di museum ini cukup luas ya, dan sangat bersih, rapi gitu. Di dinding ini ada alat-alat masak tradisional yang sebagian ada juga yang masih dipakai sampai sekarang. Di ruangan berikutnya ini ada sejarah mengenai Islam di Jawa Tengah ya, khususnya mengenai NU dan Muhammadiyah. Lalu juga di sini ada dijelaskan mengenai prinsip Gus Jigang yang pendekan dari bagus, ngaji, dan dagang. Itu semacam prinsip hidup orang masa itu. Bagus itu maksudnya akhlakul karimahnya bagus. Ngaji itu mengaji, membaca Al-Quran, lalu berdagang. Itu semacam 3 prinsip hidup masyarakat di Jawa Tengah pada masa itu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Di sini kita lihat itu sejarah, dan terus terang saya juga baru tahu setelah mengunjungi museum ini bahwa guru pendiri NU dan Muhammadiyah itu ternyata adalah sama orangnya ya. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu tentang sejarah Islam di Indonesia, tapi beneran baru tahu setelah ke museum ini.
beberapa waktu yang lalu. Jadi ini kunjungan saya ke 3 sebenarnya musim ini. Yang pertama memang lihat sendiri, potong sendiri dengan keluarga. Yang 2 berikutnya karena mengantar teman dan saudara yang sedang berkunjung. Nah, di ruangan ini ada miniatur Ka'bah. Lalu di depan sana nanti kita lihat ada Al-Quran yang besar. Di ruangan ini adalah pendiri atau bisa dibilang penemu rokok, bukan penemu rokok ya. Maksudnya dia yang pertama kali membuat rokok kretek. Jadi menurut sejarahnya rupanya tembakau itu adalah awalnya sebagai obat paru-paru malah. Tapi itu mungkin masih tembakau yang asli ya. Nah, ini adalah kapal yang dulu katanya digunakan oleh pendiri rokok kretek ini untuk menunaikan ibadah haji. Masih menggunakan kapal pada masa itu, kapal laut. Nah, ini tadi yang sempat kita lihat sekilas. Di ruangan ini ada Al-Quran yang besar, ada juga Al-Quran yang sangat kecil, ada yang Al-Quran terbuat dari kulit yang sudah berusia mungkin ratusan tahun, ada yang dari kulit lontar dan masih dipelihara dengan baik. Ini juga kami perginya waktu itu masih keadaan sepi ya, karena masih pagi dan memang belum banyak pengunjung, jadi masih enak jalan-jalannya, masih leluasa. Nah, sini ada foto booth nih, bisa pura-pura jadi tukang bikin jenang, acting, pura-pura ngaduk. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah melihat oleh-oleh lagi, karena kita sebetulnya sudah pernah ke toko oleh-oleh sebelumnya. Melihat yang mungkin berbeda dibandingkan toko yang sebelumnya. Dan tetap dong ada yang dibeli juga. Oke, selanjutnya untuk makan siang hari ini kita pergi ke warung Ibu Ronjipun. Jadi ini dekat dengan rumah kediaman ibu dari benda keluarga. Jadi rencananya kita akan makan siang di rumah aja, jadi beli bungkus gitu. Dan keunikan warung ini adalah kita bisa beli nasi bungkus dengan harga hanya Rp3.000 saja. Luar biasa bukan? 3.000 itu lumayan loh, bukan sejenis nasi kucing yang di angkringan-angkringan gitu porsinya. Tapi lumayan cukup lah untuk porsi makan kita sehari-hari ya. Jadi 3.000 itu nasi lodeh 3.000, nasi rames 3.000, dan ramesannya tuh udah ada mie, orek tempe, dan sayur lodehnya hanya Rp3.000 saja. Luar biasa bukan teman-teman semua? Saya sampai terharu loh, ada yang jual nasi masih Rp3.000. Tinggal ditambah telur ceplok hanya 6.000. Oke, lanjut malamnya kami mau mencoba restoran yang dikelola oleh anak-anak SMK PGRI 2. Saya pernah sebutkan di video saya waktu ke CFD Kudus.
Nah, ini kami mau nyoba makan di sini. Kita reservasi ya sebelumnya. Tuh lihat restorannya bagus ya. Kesannya mewah gitu. Dan ini memang di sebelah sekolahnya, tepat di sebelah sekolahnya. Dan semua waitressnya, resepsionisnya, kokinya ini semua anak-anak SMK PGRI 2 yang sedang magang di sini. Nih makanannya ditata dengan sangat cantik lah, ala fine dining gitu. Ini ceritanya appetizer, gado-gado tapi dibentuk dengan sangat menarik ya. Dan bukan cuman bentuknya menarik tapi rasanya juga enak. Lanjut nih, ini bukan batu ya yang dimakan, tapi yang 3 biji yang di atas batu itu loh. Ini gohu tuna dan juga enak loh. Ini appetizer juga. Lanjut main dishnya sate wagyu. Ini juga anak saya terutama sangat suka sekali karena memang empuk sekali dagingnya. Ini dessertnya salah satunya adalah cake klepon yang ditata dengan ya ala-ala resto berbintang gitu ya. Lainnya ada es teler panna cotta, lalu saya pesan pisang gapit. Sangat menarik lah dan enak juga rasanya. Jadi ini recommended orang-orang yang berkunjung di sini boleh datang ke restoran Jiva Bestari namanya. Tapi harus reservasi ya. Ini adalah dapurnya yang di lantai bawah. Konsepnya open kitchen gitu, jadi kita bisa lihat proses pembuatan pastry-nya, dan sepertinya di bawah ini khusus untuk pastry karena yang makanan lainnya itu di atas restorannya. Bukan open kitchen ya kalau yang di atas. Ini kami pesan beberapa makanan kecil untuk dibawa pulang. Dan perjalanan hari ini ditutup dengan sangat manis di Jiva Bestari. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa.